Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyono, penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok wanita tani Sekar Arum Desa Genengan. Pendahuluan, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi dalam masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan maksimal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila kita tujuan penelitian saya pada kali ini yaitu menggambarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok wanita tani Sekar Arum di Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Mengetahui dampak yang dihasilkan. Kedua, mengetahui dampak yang dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok wanita tani Sekar Arum di Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kelompok wanita tani Sekar Arum ini mulai terbentuk awalnya itu tahun 2019. Kita mencoba untuk, membangun, meningkatkan, meningkatkan skill ibu-ibu untuk mulai berkecimpung di dunia pertanian. Pertama di tahun 2019 ini kami ajarkan ibu-ibu itu untuk menanam sayur-sayuran di lingkungan atau di pekarangan rumahnya masing-masing. Sayur-sayuran itu seperti kangkung, bayam, dan sawi. Itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi nabati untuk ibu-ibu. Selain menanam sayuran, kelompok wanita tani Sekar Arum juga membuat penyemaian bibit. Jadi, selain menanam tanaman di pekarangannya masing-masing menggunakan polybag, ini kami juga membimbing ibu-ibu ini untuk mencoba untuk menyemai bibit-bibit. Hasil penyemaian ini selain menghasilkan uang dijual yang sangat luar biasa, pada tahun 2021 kelompok wanita tani Sekar Arum ini ditunjuk dari Kombifar. Ini dari 14 wanita tani di Kecamatan Jumantono. Ditunjuk sebagai penyedia bahan pokok obat dari tanaman toga. Karena selama 2019, pandemi 2020, ini selain menanam tanaman sayur-sayuran, kami juga mencoba membimbing ibu-ibu ini untuk menanam tanaman toga seperti jahe, lengkuas, kunir, dan lain sebagainya. Ini pun kita juga memanfaatkan lahan yang tersedia di pekarangan rumah ibu-ibu karena di Desa Genengan ini masih banyak sekali pekarangan-pekarangan rumah yang masih kosong. Jadi ini mulai tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, ini mengadakan TOT dengan Kombifar. Ini alhamdulillah untuk binaan saya di kelompok wanita tani Sekar Arum ini dipercayai dari Kombifar karena menurut menurut dari Kombifar itu selain tanahnya di Desa Genengan ini cocok untuk ditanami tanaman toga karena juga prospek kedepannya ibu-ibu karena kekompakan dan semangatnya ini yang sangat luar biasa. Ini sehingga menjadi bahan acuan dari Kombifar untuk menjalin kerjasama dengan kelompok wanita tani Sekar Arum yang berada di Desa Genengan ini. Dan beberapa produk yang dihasilkan dari kelompok wanita tani Sekar Arum ini tentunya berupaya untuk mengolah tanaman toga ini selain dijual setelah panen langsung dijual, pasca panen langsung dijual, mencoba kita olah supaya untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Salah satunya ini, pembuatan jahe instan. Jadi untuk pembuatan jahe instan ini dihasilkan dari juga tanaman-tanaman jahe, panen-panenan jahe dari ibu-ibu kelompok wanita tani Sekar Arum ini. Ini proses pembuatannya jahe itu dihaluskan, habis itu diperas untuk diambil airnya, setelah itu nanti disangrai dengan dicampurkan dengan gula. Jadi ini nanti kalau untuk menikmati jahe instan ini cukup diseduh dengan air panas. Jadi ini sangat nikmat sekali. Kita punya terobosan. Kalau jahe itu dijual setelah panen dibersihkan langsung dijual itu eh, paling kisaran harga cuma sekitaran 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau itu per kilonya, kalau dibuat jahe instan ini per kilonya bisa mencapai puluhan ribu. Untuk penghasilan tertinggi penjualan jahe instan ini kemarin itu menerima order dari Jawa Barat itu 1 kilonya 80.000. Ini kan eh, sungguh menggiurkan untuk peningkatan ekonomi ini, selain menambah penghasilan juga. Dan untuk selanjutnya selain jahe instan, ini juga Simplisia Jahe. Dan inilah Simplisia Jahe ini yang kami setorkan ke Kombifar. Untuk tahun 2022 kemarin kita sudah mengirimkan Simplisia Jahe ini sebanyak 1 kuintal lebih. Jadi
Simplicia jahe ini dibuat juga dari jahe setelah pasca panen, dibersihkan lalu dicacah, dicacah kira-kira tebalnya 1 senti, itu sehabis itu dijemur sampai kering, dan ini setelah kering baru dikemas lalu dikirim ke Combiphar. Dan ini nilai ekonomisnya juga berlipat ganda dari jahe pasca panen langsung dijual. Kalau pasca panen langsung dijual itu cuma ya sekitaran 5.000 sampai 10.000. Kalau untuk Simplicia jahe ini di kisaran harga 68.900 per kilonya. Jadi untuk perbandingannya, kalau untuk Simplicia jahe ini 7 kilo Simplicia jahe basah, 7 kilo jahe basah itu bisa menjadi 1 kilo Simplicia jahe kering. Ini juga peningkatan ekonomisnya, nilai ekonomis dari jahe tersebut. Kalau untuk yang tadi, kalau untuk yang jahe instan tadi, itu bahkan lebih irit lagi jahenya. Itu kalau jahenya itu 1 kilo, jadi itu pembuatannya bahan bakunya jahe dengan gula. Perbandingannya 1 banding 2. Kalau jahenya 1 kilo, berarti gulanya 2 kilo. Itu kalau jahe 1 kilo, gula 2 kilo itu bisa menghasilkan ya kisaran sekitar 2 kilo jahe instan. Ini kan sungguh luar biasa terobosan dari ibu-ibu KWT Sekar Arum ini. Dan yang ketiga, produk yang ketiga, ini Simplicia lengkuas atau Laos. Ya, ini juga dikirimkan kepada Combiphar pada bulan Juni ini, Juni 2023 ini. Kita juga menerima order dari Combiphar itu sebanyak 5 kuintal, 5 kuintal Simplicia lengkuas. Nah, ini kan juga peningkatan nilai ekonomisnya. Kalau lengkuas ini dijual per kilo basah, pasca panen langsung dijual, setelah dibersihkan langsung dijual itu paling, kalau untuk saat ini itu nilainya di pasaran cuma Rp2.000, itu pun paling tinggi. Kalau ini di kisaran hampir 20.000 per kilonya kalau untuk yang lengkuas yang dibuat Simplicia ini. Jadi di kelompok wanita tani Sekar Arum ini selain membimbing ibu-ibu belajar ilmu agama, tentunya kami juga mencoba membimbing ibu-ibu ini berwirausaha, bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di kiri kanan atau di lingkungan rumahnya, dimanfaatkan supaya tidak mubazir lahan yang tersedia di wilayah Desa Genengan ini. Karena di wilayah Desa Genengan ini tanahnya termasuk subur di sini. Karena tanahnya termasuk subur sehingga bisa ditanami tanaman-tanaman yang ada, terutama untuk tanaman toga ini. Dan selama ini selain memproduksi Simplicia jahe ataupun lengkuas, di sela-sela itu juga masih untuk penanaman sayur-sayuran itu sampai sekarang juga masih berjalan, dan itu masih kontinu dilanjutkan terus oleh ibu-ibu kelompok wanita tani Sekar Arum di Desa Genengan ini. Dan kelompok wanita tani Sekar Arum Desa Genengan ini terdiri dari 30 orang. 30 orang yang diketuai oleh Ibu Dwi Hastuti. Begitu Bapak Bu Dewan Juri terkait presentasi dari kami tentang kelompok wanita tani Sekar Arum binaan saya di Kecamatan Jumantono, bagaimana saya mencoba untuk meningkatkan skill ibu-ibu untuk berwirausaha eh, sehingga bisa menambah penghasilan ekonomi dan membantu ekonomi di keluarganya masing-masing. Sekian dari saya, Sri Mulyono. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.